Halo saudaraku, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya akan mengajak saudaraku untuk melihat petilasan Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu Sendang Wangi. Situs ritual sejarah yang terletak di Gunung Plencing. Kalau dari arah Yogyakarta kita menuju ke arah Imogiri, ke arah makam raja-raja. Tidak jauh kemudian kita ambil jalan yang berbeda, yang lebih naik lagi, lebih menanjak lagi. Dilanjutkan perjalanan, kita akan menyusuri sungai atau Kali Opak, yang di sana ada jembatan gantung yang sangat indah. Dari atas ini kita bisa melihat Yogyakarta dari atas bukit. Selanjutnya kita menuju ke arah petilasan Sendang Wangi dengan jalan yang cukup hanya satu mobil. Jika bertemu mobil dari arah depan, otomatis salah satu harus mengarah. Sesampainya di tempat petilasan, kita akan melihat sebuah gapura berwarna coklat seperti halnya gapura zaman Majapahit, dan ada sebuah bangunan joglo di mana tempat itu digunakan untuk beribadah, untuk zikir, dan untuk wirid. Dan untuk membersihkan diri, ada tempat turun dari bangunan joglo tersebut, yaitu Sendang Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Salam budaya. Salam budaya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya berada di Bukit Plencing. Iya. Nogosari 1. Nogosari 1. Imogiri Bantul Yogyakarta. Imogiri Bantul Yogyakarta. Ini tempat petilasannya atau Sultan Agung Hanyokrokusumo. Mas Nurdiantoro sebagai ketua Yayasan Warisan Budaya Mataram. Ini ceritanya gimana, Mas? Nah gini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat budaya, pencinta peninggalan leluhur dan ngaluhur, khususnya Mataram Islam. Ya. Jadi terima kasih Mas Iwan Gardiawan yang sudah berkenan berkunjung ke situs ini. Iya. Saya hanya mau cerita sedikit tentang yang namanya Babat Tutur, Mas. Nah, monggo, Mas. Babat Tutur itu cerita rakyat turun-temurun. Yang ada sejak zaman masa kerajaan Islam di Pleret dulu. Kejayaan Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menurut cerita turun-temurun, konon dulu itu salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram itu adalah di Bukit Plencing ini. Wow, di sini ya. Di sekitar ini ketinggiannya
dari permukaan laut di sana di utara ini ada tugu buatan Belanda, Ya. kurang lebih 804 DPL di atas permukaan laut. Ini lokasinya di Imogiri, dari makam Raja-Raja Pajimataan itu kurang lebih sekitar 3 kilo ke arah utara, dan ketinggiannya jauh lebih tinggi dibanding makam raja. Karena apa, dulu ada cerita turun-temurun rakyat bahwa pada saat akan dibuat makam untuk raja-raja anak keturunan Sultan Agung, itu ada 3 opsi tempat. Yang pertama itu adalah Klencing, yang kita sekarang di sini. Kemudian ada di Giriloyo, ada di sebelah tenggara di sana. Kemudian Pajimatan. Secara logik yang kita lihat sekarang, Klencing ini ketinggiannya di atas permukaan laut sangat tinggi. Sehingga konon Sultan Agung senang dengan tempat ini, dan memang tempatnya bagus, suasananya mendukung, topografinya juga alamnya bagus, karena kita tahu makam-makam raja selalu di puncak bukit, tapi ternyata terlalu tinggi. Beliau menyatakan kasihan nanti anak keturunan saya kalau harus naik ke atas. Ini berada pada posisi di sebelah timur Kaliopak. Kaliopak, ya lebih dekat. Sebelah utara makam Raja-Raja Pajimatan yang sekarang. Makam para raja. Nah, akhirnya opsi pindah ke Giriloyo. Makam Giriloyo di sana dibangun sudah makam. Dalam cerita katanya salah satu arsitek makam di sana itu paman beliau Pangeran Suminah dari Cirebon. Pada saat mengerjakan makam meninggal. Sehingga otomatis dimakamkan di makam tersebut. Kemudian Sultan Agung pindah ke Pajimatan, dekat dengan Giriloyo. Nah, sekarang yang kita kenal sebagai makam Poronoto. Para raja Mataram, baik Jogja maupun Solo di sana. Nah, ini adalah salah satu situs dari konon perjalanan mencari titik makam tersebut. Walaupun di cerita yang lain, cerita rakyat, cerita babat, bahwa dulu konon Sultan Agung pengen dimakamkan di Tanah Suci dekat dengan makam Rasulullah, tapi ditolak oleh para ulama di sana. Sehingga bertanya kepada eyang gurunya Sunan Kalijogo, ada cerita katanya ada batu yang dilempar ke tanah Jawa, tanah yang berbau wangi, jatuh di Giriloyo. Tapi Giriloyo juga ternyata bukan tempat dimakamkan Sultan Agung. Dicari lagi di sebelahnya di makam Pajimatan yang tanahnya sama dengan dekat makam Rasulullah, konon berbau wangi. Nah, ini adalah salah satu rangkaian Klencing ini. Nah, yang menarik Mas Yuhan, konon di daerah sini dan sekarang juga terbukti ini tidak ada sumber air. Yang ada penduduk di sini sekarang menggunakan PDAM. Jadi hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya sumur atau sendang yang keluar di puncak gunung ini, Sendang Wangi ini. Ini adalah atas perintah Sultan Agung untuk mendirikan ini karena beliau sering, istilah Jawa, teteki atau tirakat. Tempatnya di atas sana, lebih naik dari tempat ini. Ini adalah tempat bersuci. Nah, air ini tidak pernah berhenti memancarkan sumbernya. Konon sampai sempat dalam kurun waktu lama, kurang lebih masa awal kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan itu, Yogyakarta sering terjadi peperangan. Banyak orang-orang di Jogja itu, di kota gede, di Pleret, di sekitar kota Jogja, mengungsi karena perang. Nah, mereka naik ke gunung termasuk di Klencing ini. 1, 2, 3 hari sampai berbulan-bulan. Akhirnya Belanda lama-lama konon curiga. Ada apa di sana kok pengungsi bisa bertahan lama? Diselidiki ternyata ada sumber air ini. Kita lihat di samping saya ini. Jadi akhirnya karena mungkin strategi Belanda itu takut ada penyusup atau pejuang yang ikut ke sana, akhirnya ini sumber air Sendang Wangi ini ditutup. Tahun 49 konon.
Nah, mulai dari saat itu karena alam juga sering hujan, longsor, akhirnya malah hilang. Terus ketemunya gimana, Mas? Nah, setelah di iya, tahun menarik nih. 2020 Iya. baru kita ketemukan kembali Sendang ini dengan melalui ya istilahnya upaya pencarian dengan logika, dengan doa, dengan mohon petunjuk. Iya, iya, Akhirnya iya. di tanggal 25 Ruwah tahun 2020 kita ketemukan kembali. Kita gali ternyata di bawahnya ada tatanan bata tua yang Iya. besar-besar ukurannya. Nah, kemudian digali terus, kemudian muncul sumber airnya. Kemudian kita sempurnakan Iya. untuk kembali digunakan sebagai situs ritual sejarah khususnya peninggalan Mataram Islam. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang, saudara-saudara kita dari berbagai penjuru Iya. yang peduli dengan situs peninggalan sejarah, dan ini memang kita niatkan sebagai konsep mengharumkan nama sejarah leluhur. Kalau orang Jawa bilang mikul dhuwur mendem Iya. jero. Kita memuliakan, menggali kembali potensi ini supaya dikenang sebagai tonggak-tonggak sejarah untuk anak cucu kita. Kalau ada yang mau nginap atau tirakatan di sini, bisa, Ada Mas? tempat di atas Ada. sudah ada Oh. satu bangunan limasan yang kita Iya. buat. Ah. Itu sebagai tempat untuk, kan di sana ada tempat doa, tempat sujudnya kan, Oh. tempat sujudnya yang Sholat Agung di atas sana. Iya. Nah, mereka banyak berdoa di sana. Kalau orang Jawa bilang tirakatan, Iya. orang Muslim Indonesia mungkin munajat lah, munajat. kontemplasi. Iya. Kontemplasi. Jadi menenangkan diri untuk mohon petunjuk Tuhan. Oh. Nah, alhamdulillah ini sudah kita awali dan kita mulyake kalau orang Jawa. Iya, iya. Semoga nanti bermanfaat sebagai pengenang sejarah perjuangan para leluhur yang selalu mencari jati dirinya, mencari keseimbangan kosmis, mencari keseimbangan sangkan paraning Paraning dumadi, manunggaling kawula dan gustinya. Ini hutan ini aman, Mas ya? Nggak ada Alhamdulillah binatang buas. di sini selama ini aman saja. Aman. Ya. Alhamdulillah. Dan ini suasananya kalau malam jauh dari Iya. keramaian, ada suara-suara binatang yang malam yang masih Iya. alami, Oh. sangat mendukung untuk kita kontemplasi untuk berdoa. Tapi tentunya dengan tetap mengindahkan etika. Etika, Nah, iya. karena apapun ini adalah peninggalan dari tokoh besar yang Iya. sangat punya kedekatan dengan ketuhanan. Kalau ada yang mau ke sini, Mas, itu harus janji dulu atau gimana? Enggak Pesan juga, dulu. karena di sini kami ada saudara-saudara dari kampung sini yang sudah menyiapkan istilahnya juru kunci. Juru kunci. Ya, Kunci. ya. Di setiap saat bisa datang. Oh, iya, iya, iya. Mudah-mudahan nanti dengan Mas Iwan Kardiawan datang sini, banyak saudara sedulur yang lain Iya. mengenal kembali sejarah, karena kita memang punya kewajiban untuk mengharumkan nama para leluhur kita dan mencari jejak-jejak sejarahnya demi kemuliaan, baik itu kebangsaan, nasionalisme, Iya. dan juga nyambungnya ruh atau spirit pendahulu dengan milenial sekarang. Iya. Kita butuhkan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Oke. Iya. Harapan dari tempat ini sendiri apa, Mas? Saya berharap, ayo kita lestarikan bersama. Iya. Dan semoga nanti kedepannya juga bisa menjadi pengingat tentang histori perjalanan laku prihatin para pendahulu kita. Sehingga kita tidak lepas dari akar budaya kita, Iya. generasi muda yang kuat, yang berkarakter, yang menghormati leluhur, dan juga selalu mendoakan para leluhurnya. Iya. Ya, terima kasih Mas Nurdiantoro. Sama-sama, Ya, Mas. saudaraku, demikian bincang-bincang saya tentang jejak sejarah Sultan Agung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita mencari tempat untuk menenangkan diri. Di sinilah tempatnya, airnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Sebelum Mudah-mudahan- lupa, Ya, Mas Iwan, kalau datang ke sini, ini sumber air yang memang muncul dari mata air, Iya. sangat berkhasiat karena Ya. kepercayaan orang sini bisa untuk menyembuhkan penyakit Iya. dan juga bisa membersihkan aura negatif. Iya.
Mas Iwan nanti jangan lupa untuk mandi atau bercuci Cuci. muka di sini. Ya, siap. Silahkan. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi air ini untuk keberkahan kita semua. Iya. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.